bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Suhadi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mojoarum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Mojoarum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru dan Ibu Guru atas kesediaannya membersamai saya di ruangan ini dalam acara pemimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Mojoarum pada hari ini, Jumat 27 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan aksi nyata modul 1.4 untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Sekali lagi saya aturkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Pertama adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu semua sering mendengar istilah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang dimaksud dengan keyakinan universal adalah keyakinan yang telah disepakati bersama dan bersifat baik. Budaya positif ini diyakini dapat menciptakan kolaborasi antara warga sekolah serta orang tua wali murid. Jika budaya positif ini terlaksana dengan baik, maka akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas baik dan memiliki karakter yang baik sesuai dengan yang kita cita-citakan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep dasar modul 1.4 tentang budaya positif, kita akan membahas 7 bahasan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang menjadi pekerjaan kita sebagai guru adalah bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Dan sebagai pengingat, yaitu kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, perubahan paradigma belajar, marilah kita melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu Guru, kita ilustrasikan panjenengan semua menjadi orang A.
sebuah benda yang sangat berharga bagi panjenengan semua yang Anda genggam di tangan Anda. Ada orang kedua, orang B, itu berusaha mengambil barang berharga tersebut dari genggaman panjenengan semua. Orang B ini melakukan berbagai cara untuk mengambil barang berharga yang ada dalam genggaman Anda. Bisa dengan menghardik, bisa dengan menggelitiki panjenengan, atau bisa juga ditawari panjenengan, ditawari dengan uang agar bisa membuka genggaman Anda dan menyerahkan genggaman Anda kepada orang lain. Dari ilustrasi tersebut, kira-kira Anda sebagai orang A untuk mempertahankan benda tersebut, apa yang Anda lakukan? Mungkin ada yang bersedia menjawab. Apakah Anda dengan mudah, Bapak Imam? Atau Bu Alfi, Bu Puput, Bu Yeni? Akan mempertahankan dan tidak akan tergiur dengan iming-iming orang lain. Kita mempertahankan apa yang kita miliki. Benar. Mungkin hampir semua jawabannya seperti Bu Yeni, nggih. Jadi kita akan tetap mempertahankan. Dari situ, kira-kira siapa yang memegang kendalinya? Memegang kendali untuk membuka ataupun menutup genggaman tangan tadi, kira-kira siapa yang memiliki kendali penuh? Panjenengan sendiri sebagai orang A atau orang B? Orang A. Orang A, betul Bapak Ibu. Jadi dari pelajaran tadi kita akan menuju ke yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru. Nah, ilustrasi tadi sama dengan anak didik kita. Anak didik kita itu memiliki sifat atau karakter yang kita tidak bisa mengubahnya. Jadi di sini disebut dengan stimulus respon, dan kita bisa mengubah menjadi, kita hanya sebagai pengontrol. Jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama, Bapak Ibu. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal itu sama, hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi untuk memandang sesuatu itu berbeda, tidak bisa disamakan, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Stimulus respon model pikiran menakal, tetapi pada teori kontrol model pikiran kita ubah menjadi menang dan menang. Bahasan yang kedua, masuk bahasan yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Mendengar kata disiplin, biasanya Bapak Ibu itu apa yang ada di benak Bapak Ibu semua mendengar kata disiplin? Bu khusus mungkin mendengar kata disiplin, Bu khusus memikirkan nopo nggih? Tepat waktu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Puput,
kepatuhan terhadap aturan. Mungkin ada yang menambahkan? Komitmen terhadap tugas dan Oh iya, komitmen terhadap tupoksinya ya Bapak. Nah, berbicara tentang disiplin positif ini biasanya merupakan bahasan yang sangat menarik bagi kita sebagai guru. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Makna disiplin itu cenderung kita artikan dengan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi hubungannya biasanya dengan peraturan, nggih. Leres. Kecenderungan tersebut haruslah kita ubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari diri anak sendiri atau berasal intrinsik, ya. Jadi mereka sadar tentang perilaku yang mereka berbuat harus bertindak disiplin, tidak terikat dengan peraturan yang ada, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Bahasan yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap orang itu melakukan perilaku pasti ada dasarnya. Gitu Bapak Ibu. Seluruh perilaku yang dilakukan murid itu pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika mereka melakukan suatu perbuatan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis seperti makanan, kesehatan. Nah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah kebutuhan rasa dihargai atas capaiannya ataupun kemampuannya. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk bebas memilih apa yang mereka inginkan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk senang atau happy. Setelah tadi saya menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia, marilah kita tebak bersama kebutuhan apa yang ada pada kasus-kasus di bawah ini. Yang pertama adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini seperti murid-murid kita nih Bapak Ibu. Jadi mereka sukanya nyanyi seperti itu. Nah, kira-kira di kasus yang pertama ini, kebutuhan apa yang diinginkan oleh murid? Monggo, siapa yang ingin menjawab? Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Kesenangan, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Betul. Yang pertama itu murid-muridnya ingin bebas, ya. Jadi bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kalau menggunakan jepit
rambut yang baru kira-kira murid ini kebutuhannya apa? Kasih sayang, karena mereka ingin diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Nah, sekarang kasus yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira nopo nggih? Kebutuhan yang diinginkan muridnya nopo penguasaan, nopo bertahan hidup, nopo kesenangan atau kebebasan. Kesenangan tadi coba kalau kesenangan tadi adalah berhak untuk memilih. Yang mana nggih? Atau penguasaan atau bertahan hidup? Napa Bu Alwi? Kesenangan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Bisa juga mungkin kesenangan, bisa juga karena dia menginginkan pembelajaran itu yang bervariasi. Jadi tidak hanya melulu yang dari dulu aja, kan gurunya lebih banyak memakai misalkan media dan sebagainya seperti itu. Oh nggih, bisa juga. Ini kesenangan juga bisa. Jadi kesenangan sesuai anak-anak bosan, maka nggih gini. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kebebasan. Jadi kebebasan untuk anak didik kita mengekspresikan keinginannya dalam pembelajaran juga bisa. Kasus yang ketiga. Kasus yang keempat. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin didapatkan dari kasus yang keempat? Gambarku tidak rapi. Berarti kasus apa nggih? Kebutuhan apa nggih Bapak Ibu guru? Muridnya pada kasus penguasaan nggih. Jadi muridnya itu telah melakukan atau menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi gurunya tidak menghargai. Jadi kebutuhan yang diinginkan murid adalah penguasaan. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama adalah motivasi yang berasal dari luar, dari orang lain yang mempengaruhi. Nah, contohnya di motivasi pertama itu murid bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi mereka melakukan suatu tindakan itu didorong oleh orang lain atau aturan. Jadi hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ini juga merupakan motivasi eksternal, masih berasal dari luar dirinya, masih dari orang lain. Pada motivasi yang kedua ini, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Pada motivasi ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi
Pada motivasi ketiga ini, murid bertanya, akan menjadi seperti apa atau menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Berarti di motivasi ketiga ini adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri atau motivasi internal. Kita sebagai guru itu mendorong siswa agar anak didik kita itu memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya mendorong siswa untuk memiliki motivasi internal. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau mendengar kata hukuman, kira-kira yang ada di pikiran kita itu nopo nih Bapak Ibu? Fisik. Hukuman identik dengan fisik ya Bapak? Ya, hukuman identik dengan fisik. Ada yang menambahkan Bapak Ibu? Kesalahan. Ya. Selain hukuman, itu ada konsekuensi. Kira-kira sama nopo mboten nggih kalau hukuman dengan konsekuensi? Sinten ingkang kersa? Kalau hukuman itu bersifat fisik, hanya satu arah ya. Jadi kalau hukuman kita yang menentukan. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Jadi kalau ada sebuah peraturan, ada sesuatu yang melanggar, hukumannya kita yang menentukan. Nggih. Sinten ingkang kersa? Kalau hukuman itu bersifat fisik, hanya satu arah ya. Jadi kalau hukuman kita yang menentukan. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Jadi kalau ada sebuah peraturan, ada sesuatu yang melanggar, hukumannya kita yang menentukan. Nggih. Kalau konsekuensi itu sudah ada dua arah. Napa? Guru kesepakatannya antara guru dengan siswa. Jadi kalau ada sebuah aturan, kalau anak-anak melanggar, kira-kira konsekuensinya apa? Itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan muridnya. Nah, gitu. Sekarang coba dari ilustrasi ini, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena datang terlambat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu konsekuensi, karena sebelumnya itu sudah terjadi ada kesepakatan kelas antara guru dengan siswa seperti itu. Yeah. Kalau memang sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa pada kasus pertama, pada ilustrasi pertama, itu merupakan sebuah konsekuensi. Tetapi jika belum ada kesepakatan, jika ada murid terlambat, langsung kita sebagai guru menyuruh, ayo tulis 100 kali di buku kalian, itu berarti termasuk hukuman.
Terima kasih. Kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merupakan hukuman karena sifatnya fisik. Oke, terus merupakan hukuman karena sifatnya fisik menyiksa, nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, terus. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, laras. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Konsekuensi atau hukuman, Konsekuensi karena pastinya sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau tidak pakai hitam maka sepatunya dilepas gitu. Merupakan konsekuensi. Dan yang terakhir, kasus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada pelajaran PJOK, biasanya Bapak Ibu guru PJOK nih yang tahu persisnya. Dia disebut hukuman mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena hukuman fisik. Selanjutnya, biasanya selain hukuman, konsekuensi, kita memberikan penghargaan ya Bapak Ibu. Di zaman sebelum kurikulum merdeka itu biasanya ada rankingan ya. Sekarang kita belajar tentang ini merupakan ilmu yang baru yang saya dapat dan saya tularkan kepada panjenengan semua. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan sebuah hadiah kepada anak-anak agar perilakunya bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon. Ini Alfikon dalam bukunya Puniser Bilingual Wawancara ASCD Annual Conference Maret tahun 95 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara-cara memotret perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi dengan kita memberikan penghargaan kepada murid itu kita sebenarnya mematikan kreativitasnya. Jadi motivasi tersebut itu tidak bisa bertahan lama. Jadi mereka berpikiran bahwa setelah tidak ada penghargaan dari gurunya, mereka sudah tidak bersemangat lagi. Bapak Ibu guru. Jadi dengan penghargaan yang biasanya kita
berikan itu ternyata merupakan kurang baik, bukannya jelek nih Bapak Ibu, kurang baik karena murid itu tidak bisa berkreasi terus, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berkualitas secara terus menerus dengan penghargaan yang kita berikan. Jadi ada kalanya mereka berpikir wes enek hadiah sudah ada, tidak ada penghargaan dari gurunya, makanya saya sudah tidak termotivasi lagi untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan mendukung seseorang. Sekarang kita membahas tentang motivasi. Motivasi itu adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstern dan motivasi intern. Motivasi ekstern berarti berasal dari diri orang, dari luar diri orang. Murid melakukan kedisiplinan itu dikarenakan rasa takut, rasa untuk menghindari dari hukuman, atau penghargaan, mengharapkan penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi ekstern. Dan selanjutnya yang kedua yaitu motivasi intern. Motivasi intern ini adalah motivasi yang berasal dari diri anak sendiri, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Pada materi ini kita belajar tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Pada hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan yang telah mereka lakukan. Murid menjadi rendah diri. Ini adalah sifat-sifat dari hukuman. Sedangkan sifat dari penghargaan yang pertama adalah tidak efektif, karena itu tadi Bapak Ibu ya, maka berasal dari orang lain. Jika tidak diberi penghargaan, peserta didik akan males lagi, betul ya? Penghargaan itu sifatnya merusak hubungan atau mempunyai rasa iri. Kita berikan saja begini Bapak Ibu, kalau dalam kurikulum sebelumnya itu ada peringkat, ada anak yang pandai nilainya bagus, peringkat pertama misalnya nilainya 900, seperti itu saja. Anak yang kedua kecerdasannya itu atau nilainya di bawah sedikit dari anak yang pertama tadi, nilainya 899. Kira-kira bagaimana rasa anak yang nomor 2 ini? KCE nilainya 1, sudah salah peringkat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kedua anak ini akan punya rasa iri, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak karena tadi terpancang oleh hadiah, oleh imbalan iming-imingan. Selanjutnya
penghargaan itu mendukung dengan sistem ranking tadi, merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Dari yang disiplin dengan identitas gagal, kita akan mengubah konsep disiplin dengan identitas sukses. Disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Murid menghormati peraturan yang ada dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan pada restitusi, sifatnya murid akan bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol, dan selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada diri murid. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, kesalahan yang mereka perbuat, agar mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Ciri restitusi yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Yang ketiga, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah mereka buat dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari perilaku tersebut. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan dari orang lain. Memperbaiki hubungan dan melihat ke dalam diri mereka sendiri. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dapat kita lihat dalam penanganan kasus murid datang terlambat ke sekolah. Pada hukuman, jika ada murid datang ke sekolah, itu adalah murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah pada murid. Murid disuruh menulis supaya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Jika tidak ada kesepakatan begini, asumsi bahwa mereka tidak, karena mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon. Ini Alfikon dalam bukunya Punished by Reward, wawancara ASCD Annual Conference Maret tahun 95, itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi dengan kita memberikan penghargaan kepada murid, itu kita sebenarnya mematikan kreativitasnya. Jadi motivasi tersebut itu tidak bisa bertahan lama. Jadi mereka berpikiran bahwa setelah
ada penghargaan dari gurunya, mereka sudah tidak bersemangat lagi. Ngoten Bapak Ibu guru. Jadi dengan penghargaan yang biasanya kita berikan itu ternyata merupakan kurang baik, bukannya jelek nih Bapak Ibu, kurang baik karena murid itu tidak bisa berkreasi terus, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berkualitas secara terus-menerus dengan penghargaan yang kita berikan. Jadi ada kalanya mereka berpikir wes ndek enek hadiah, sudah ada, tidak ada penghargaan dari gurunya, makanya saya sudah tidak termotivasi lagi untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sekarang kita membahas tentang motivasi. Motivasi itu adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstern dan motivasi intern. Motivasi ekstern berarti berasal dari diri orang, dari luar diri orang. Murid melakukan kedisiplinan itu dikarenakan rasa takut, rasa untuk menghindari dari hukuman, atau mengharapkan penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi ekstern. Dan selanjutnya yang kedua yaitu motivasi intern. Motivasi intern ini adalah motivasi yang berasal dari diri anak sendiri, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Pada materi ini kita belajar tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Pada hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan yang telah mereka lakukan. Murid menjadi rendah diri. Ini adalah sifat-sifat dari hukuman. Sedangkan sifat dari penghargaan yang pertama adalah tidak efektif, karena itu tadi Bapak Ibu ya, nopo berasal dari orang lain. Jika tidak diberi penghargaan, peserta didik akan males lagi, ngoten nggih. Penghargaan itu sifatnya merusak hubungan atau mempunyai rasa iri. Kita ibaratkan saja begini Bapak Ibu, kalau dalam kurikulum sebelumnya itu ada peringkat, ada anak yang pandai, nilainya bagus, peringkat pertama, misalnya nilainya 900 gitu, seperti itu saja. Anak yang kedua kecerdasannya itu atau nilainya di bawah sedikit dari anak yang pertama tadi, nilainya 899. Kira-kira bagaimana rasa anak yang nomor 2 ini? KCE nilainya mung 1, sudah kalah peringkat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kedua anak ini akan punya rasa iri, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak.
karena tadi terpancang oleh hadiah, oleh imbalan iming-imingan. Nah, selanjutnya penghargaan itu mendukung dengan sistem ranking. Ini tadi merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Dari yang disiplin dengan identitas gagal, kita akan mengubah konsep disiplin dengan identitas sukses. Disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Murid menghormati peraturan yang ada dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan pada restitusi, sifatnya murid akan bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Dan selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada diri murid. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, kesalahan yang mereka perbuat, agar mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah mereka buat dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari perilaku tersebut. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan dari orang lain. Memperbaiki hubungan dan melihat ke dalam diri mereka sendiri. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dapat kita lihat dalam penanganan kasus murid datang terlambat ke sekolah. Pada hukuman, jika ada murid datang ke sekolah, itu adalah murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah pada murid. Murid disuruh menulis supaya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali jika tidak ada kesepakatan Ibu-Yeni. Selanjutnya, jika termasuk konsekuensi, jika guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung, guru tegas dan murid menghormati peraturan yang ada. Ada restitusi, jika guru melakukan restitusi, yaitu guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu murid dalam menyelesaikan masalah datang ke sekolah dengan terlambat tadi. Selanjutnya, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus murid datang terlambat ke sekolah.
sebagai seorang guru itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir yang nomor 5 adalah sebagai manajer. Untuk lebih jelas tentang 5 posisi kontrol tadi, marilah kita simak video berikut. Ini ya Bapak Ibu, dampak dari posisi seorang penghukum adalah menjadi pendendam, muridnya menjadi pendendam, dan murid akan tidak suka dengan pelajarannya. Sekarang posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya gurunya berbicara lebih tenang, tetapi berbicara dengan lembut, dengan tenang, tetapi menyalahkan murid. Ngaten nggih Bapak Ibu. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan yang ada pada murid itu dengan membuat guru menderita. Jadi seolah-olah gurunya yang menderita. Dampaknya apa? Dalam posisi pembuat rasa bersalah ini adalah membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal. Dan selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri. Pada posisi teman itu guru suaranya akan lebih ramah. Jadi seolah-olah guru memposisikan sebagai temannya murid dan cenderung melakukan senda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak dari posisi teman ini yaitu murid akan bergantung kepada satu orang saja, kepada guru tadi, dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Posisi yang ketiga, yang keempat adalah posisi sebagai pemantau atau sebagai monitor. Posisi pemantau atau monitor itu seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau dan melakukan atau itu menggunakan data-data yang real. Dampaknya yaitu murid dapat menghitung atau tahu tentang apa yang mereka langgar, dan dalam posisi pemantau tadi murid sudah mulai punya rasa nyaman. Dan video yang terakhir yaitu video guru sebagai seorang manajer. Ini adalah posisi manajer, itu adalah posisi kontrol yang disarankan bagi seorang guru. Posisi manajer ini sifatnya netral, tidak emosi dan tidak marah atau tidak berada tinggi, menciptakan identitas positif dan berhasil. Dampaknya yang pertama adalah murid menjadi mandiri, selanjutnya percaya diri dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi sendiri. Setelah menyimak video tadi, posisi yang ideal sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Dengan posisi manajer, kita akan membimbing siswa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi menanamkan disiplin positif pada diri peserta didik sendiri. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah keyakinan kelas.
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu lebih abstrak dari sebuah peraturan. Peraturan kelas itu sedikit saja, biar mudah untuk diingat. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah untuk diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, dan yang terakhir adalah semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Segitiga restitusi ini digunakan membantu guru untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi, di mana setelah melakukan tahapan sesuai dengan segitiga restitusi ini, siswa diharapkan dapat memiliki pribadi yang lebih baik atau memiliki motivasi diri sendiri. Dalam segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana dalam menstabilkan identitas ini biasanya kata-kata yang sering digunakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Tahapan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini biasanya seorang guru mengatakan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh kata yang diutarakan oleh seorang guru dalam menanyakan keyakinan kelas. Contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Mari kita simak video berikut ya Bapak Ibu. Ini skenario kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah seorang murid yang mencontek ketika ulangan. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu Guru, dalam penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi ini
rasanya terdakwa. Jadi dalam penyelesaian masalah ini anaknya diajak duduk berdampingan. Jadi biar siswa itu merasa nyaman dengan kita. Kalau berhadapan seperti terdakwa tadi. Bapak Ibu, setelah menyimak paparan dari saya tadi, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk memberikan refleksi atas materi yang saya sampaikan hari ini tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu guru tentang atau saran atau bagaimana. Oke, Bapak Imam. Oke, yang banyak, terima kasih. Ini saya kira bagus sekali apa yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi kita semua untuk bisa bertindak sebagai peran kita sebagai guru yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa, mengutamakan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan SD kita semakin maju, anak semua sukses berhasil. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu guru, Bu Puput atau Bu Indah. Baik, terima kasih. Dengan menyimak apa yang sudah disampaikan Bu Anjali, saya semakin paham dengan kasus-kasus yang selama ini sudah ada di sekolah kita dan semakin paham bagaimana cara menyikapi masalah-masalah yang ada pada anak, dan semoga materi yang semakin banyak bisa diaplikasikan di sekolah kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih Bu